saya Fitri. Hari ini saya mau bincang-bincang seru lagi bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Di sini sudah ada Mas Leto, ada Halo. Mbak Nabila, sama Mbak Sally. Halo, gimana kabarnya kalian? Baik, Mbak. Alhamdulillah ya. Baik. Alhamdulillah baik semua. Boleh tahu nggak sih kalian ini mahasiswa semester berapa? Semester 8. Semester 8 semua. Kebetulan semester 8 semua. Iya, tapi semester beda 8. kelas. Oh, beda kelas. Iya. Ini kelas A. kelas A, Kelas C. ini Kelas B. oh berarti kelas A, B, C. Iya, betul. Oke. Harusnya diurut aja ya. Iya ya. Ketuker ya. Tapi nggak enak kalau cowok di tengah-tengah. Ya nggak sih. Iya, betul. Boleh tahu nggak kenapa kalian saat ini masuk jurusan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra? Gimana sih perasaan kalian masuk jurusan Fakultas Hukum? Siapa dulu nih yang jawab? Mas Reto dulu deh. Ya. Urut. Ya happy karena sebentar lagi akan menjadi alumni daripada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Karena sementara ini lagi mengerjakan skripsi tahap akhir. Ya sangat bersyukur karena sudah banyak materi, banyak ilmu yang diajarkan oleh para dosen di Universitas Wijaya Putra, dan sangat senang semoga ilmu yang saya dapatkan di Universitas Wijaya Putra dapat saya terapkan di masyarakat di sekitar saya. Itu aja. Terima Oke, kasih. oke. Kalau dari Mbak Nabila gimana? Apa tadi pertanyaannya juga dulu? Kenapa kok ngambil Fakultas Hukum? Sebenarnya waktu awal ngambil fakultas hukum itu kayak kelihatan seru gitu loh. Apalagi pernah lihat film kan. Waktu itu tentang lawyer gitu. Jadi kayak tertarik gitu sih. Gitu. Jadi seru gitu. Seneng berarti ya masuk Seneng, Fakultas Hukum. iya. Kalau untuk Mbak Sally sendiri? Kalau saya sih sebenarnya karena itu ya tertarik, karena sekarang tuh apa sih aktivitas kita yang nggak diatur sama hukum gitu kan. Kayak kita keluar rumah aja harus pakai helm, itu kan udah diatur sama hukum. Jual beli aja bahkan yang sederhana kayak gitu ada hukumnya. Jadi tertarik kok, kayaknya kok seru gitu. Berarti karena hukum itu ada di lingkungan kita sehari-hari ya. Makanya penting banget untuk kita itu melek hukum, tahu Betul banget, hukum lebih jauh gitu ya, mempelajari lagi lebih dalam gitu. Betul. Oke. Kalau ini kan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra kan swasta, universitas swasta. Sebelumnya kalian ini ada pilihan lain nggak sih selain Universitas Wijaya Putra, atau memang ya pengennya udah kuliah di Universitas Wijaya Putra dari awal gitu? Dari sekian banyak fakultas hukum di universitas lain gitu. Siapa dulu yang jawab? Siapa dulu? Boleh Mas Leto dulu deh. Kalau saya pertamanya ini masuk di Universitas 17 Agustus Untak. Awalnya? Ya awalnya. Tapi ada kakak semester yang udah selesai. Waktu itu dia jelasin bahwa di Universitas Wijaya Putra itu ada kelas karyawan, kelas malam, yaitu kuliah sambil kerja gitu. Jadi saya lebih tertarik ke Wijaya Putra karena ada alternatif untuk kuliah sambil bekerja. Di samping kita belajar materi, langsung kita menimba pengalaman seperti itu. Terima kasih. Learning by doing Ya, gitu ya. betul. Berarti Mas Leto ini kelas malam. Kelas malam. Oke, kalau Mbak Nabila Malam juga. malam juga. Iya. Oke. Awalnya gimana? Langsung di Universitas Wijaya Putra atau sebelumnya ada pilihan di Fakultas Hukum lain gitu? Kebetulan langsung di sini sih, langsung di Wijaya Putra karena kebetulan juga dekat rumah, terus juga fleksibel juga kan. Kalau di Wijaya Putra bisa malam gitu, jadi langsung di sini. Tahu Universitas Wijaya Putra dari mana? Dari itu udah terkenal kok. Oh, di udah daerah terkenal. sini. Iya betul. Kalau Mas Ali sendiri gimana? Dulu kuliahnya awalnya gimana? Kalau dulu saya waktu 2016, saya kan lulus 2016 ya. Lulusan tahun 2016. Iya, terus itu langsung kuliah, tapi kemarin sempat kuliah di WK. Oh, kuliah di WK. Iya, Terus? sampai 2 tahun terus keluar karena satu dan lain hal. Oh, gitu. Terus masuk lagi di sini. Di sini transfer berarti ya, atau mulai lagi dari semester 1? Ngulang lagi dari awal. Oh, mulai lagi Iya. dari awal. Iya. Ini kelahiran tahun berapa sih kalau boleh tahu, atau sama semua? Saya 97. Oh, 97. Iya. 97 semua. 99 kalau Oh, saya. 99. Kok masih- 95, Mbak. Oh, 95.
Berasa paling muda ya. Iya. Tapi wajahnya muda nggak sih? Iya, paling muda kok. Oh iya. Oke. Ini Mbak Sally juga kelihatan muda Iya, banget. kayak seumuran nggak sih kita? Coba sih lihat. Aduh, peres amat nih. Ya, mengenai kesibukan. Kalau boleh tahu kesibukan kalian apa aja sih? Mulai dari gantian deh Mbak Bila Gantian dulu. ya, Mbak Bila dulu. Kalau saya kebetulan pagi kerja, terus malamnya kuliah. Terus kalau Sabtu Minggu ada juga make up gitu. Oh, Jadi 24/7 benar. kerja di mana kalau boleh tahu? Kalau kebetulan saya kerja di pengadilan. Oh, kerja di pengadilan. Iya benar. Sebagai honorer. Keren banget ya. Gimana sih cara membagi waktunya, kan make up iya, terus kerja di PN iya, kuliah juga iya, Iya, terus jadi- belum lagi kalau ada tugas, gimana coba bagi waktunya? Apalagi sekarang skripsi kan Oh semester iya, akhir. betul. Aduh, bener, Gimana bener. cara membagi waktu dan belajarnya tuh gimana? Kalau kok ketawa sih, Ibu Fitri kita belum kenalan loh. Oh iya. Tadi kan sudah. Oh iya. Ya, apa Enggak, maksudnya Mbak Fitri atau Ibu Fitri. Mbak gitu Fitri loh. aja. Mbak Kan Fitri. kita seumuran ya. Seumuran. Jadi kalau saya kan kebetulan pagi kerja itu Ah. pagi, terus malam langsung kuliah. Jadi nanti kalau tugasnya sambil bekerja sambil ngerjain tugas gitu. Oh, tidurnya sering begadang berarti ya? Iya lumayan nggak tidur sih. Beneran nggak tidur? Sampai kantung mata kelihatan nggak? Enggak, karena tertutup foundation kan. Oh iya benar-benar. Kalau untuk Mas Leto gimana? Kebetulan saya sekarang ini kerjanya di bank swasta, bank niaga, tapi bagian lapangan. Bank niaga. Jadi kita ngurusin nasabah yang mengalami masalah untuk bayar, karena sekarang ini kan tahu sendiri kan kondisi keuangan di seluruh dunia, ini bukan Indonesia aja karena Covid. Nah, jadi kita bagian itu ngatur nasabah yang mengalami kesulitan, kita bantu ngajukan program untuk melancarkan payment gitu dari nasabah itu sambil kuliah lah. Jadi untuk skripsi saya bagi waktu itu kebetulan saya diskusi sama manajer saya untuk bagi waktu soal ngerjain skripsi, karena berat banget buat saya, karena malam-malam begadang ngerjain skripsi, nanti karena kebagian kita kan lapangan, jadi selalu turun ke lapangan, jadi selalu standby di lapangan, kadang-kadang ngantuk, jadi ya saya minta pengertian dari perusahaan untuk memberikan waktu gitu. Perjuangan banget ya. Oh, luar biasa Mbak. Kalau dibilang Pulangnya jam perjuangan. berapa pulangnya? Apa nggak tentu? Kadang jam 9 malam, kalau kadang kita kan di luar kota juga, kadang di Malang, kadang di Lamongan, kebanyakan luar kota, dan Surabaya nggak terlalu banyak gitu, seperti itu. Kalau boleh tahu Mas Leto ini asli orang mana sih? Nusa Tenggara Timur, Mbak. Oh, Nusa Tenggara Timur. Iya. Berarti kesini merantau. Merantau, orang tua di kampung, saya Orang di sini tua di sendiri, sana. ya. Sendiri? Iya, sendiri. Ngekos? Ngontrak rumah, Mbak. Oh, ngontrak rumah. Iya. Kok bisa tahu Universitas Wijaya Putra? Kan jauh tuh NTT ke sini langsung ke Universitas Wijaya Putra gitu. Nah, itu jauhnya tahunya itu karena kebanyakan saudara sudah kuliahnya di sini, dan kebanyakan sudah ada yang sudah, dan sekarang sudah ikut partisipasi di Kabupaten Baru, kabupaten saya, Kabupaten Melaka. Ya. Berarti nanti lulus rencananya mau balik lagi ke sana atau stay di sini? Belum, dan masih punya rencana lanjutan lagi. Oh gitu, oke. Nanti kita bahas lagi ya. Untuk Mbak Sally deh, Mbak Sally sekarang gantian gimana tuh? Sibuk nggak ngapa-ngapain. Sibuk nggak ngapa-ngapain. Mbak Sally ini kelas apa? Kelas pagi atau kelas malam? Oh, kelas pagi. Iya. Kebetulan belum kerja juga, masih belum kerja. kesibukannya masih itu aja sih, kuliah. Oh, kuliah. Sambil nongkrong gitu Iya. ya. Sambil nongkrong. Kupu-kupu berarti ya, Apa tuh? Kupu kuliah kuliah pulang. Kuliah pulang. Kuliah nongkrong. Tapi emang bener kuliah pulang. Enggak juga sih, kan biasa nongkrong. Tapi bener kan pulang. Masa nggak pulang? Iya, masa nggak pulang? Toyib dong. Oke, seru banget ya. Nanti kita lanjutin lagi ya, kita break Ya. dulu. Oke, lanjut ya. Selama kalian kuliah nih, kalian kan mempelajari tentang mata kuliah hukum. Nah, itu bisa nggak sih kalian implementasikan di kegiatan sehari-hari kalian, di kesibukan kalian itu gimana? Ada efeknya nggak sih? Coba dari Mbak Bila dulu deh.
Kalau kebetulan kan saya kerjanya di pengadilan, jadi benar-benar langsung terjun di bagian hukum gitu sih. Jadi langsung tahu teori sama lapangannya itu gimana gitu. Teori sama praktek. Ah iya benar gitu. Teori Sama aja kan. Iya, sama aja. Enak banget ya, jadi udah kerja di PN, terus habis itu langsung kuliah juga di Fakultas Hukum, jadi iya. nggak seberapa susah mempelajari istilah-istilah Iya, hukum betul. itu sendiri, gitu ya Mbak Bila. Bener. Oke. Kalau di make up ada nggak? Kalau di make up ada sih, nanti kalau mau wisuda langsung aja hubungi. Kalau hubungannya sama hukum apa? Ya ada sih. Wisuda setelah sarjana gitu loh maksudnya. Oh gitu, oke. Kalau dari Mbak Sally nih, Mbak Sally. Kalau dari saya pasti ada efeknya ya. Apa Jadi itu? bikin saya lebih peka sama lingkungan sekitar. Itu aja sih. Itu aja. Katanya aku kemarin tertarik loh sama apa judul skripsinya Mbak Sally ini karena lagi marak banget nih sama di kehidupan sehari-hari Iya, kita tentang perlindungan hukum kurir COD gitu ya. Iya, transaksi COD. Transaksi COD dengan Iya, perkembangan teknologi saat ini mungkin Iya. udah sekarang kan udah zamannya apa Shopee, Iya, Tokopedia, serba online gitu kan. Sekarang kan serba online semuanya. Terus tapi apa ini namanya? Tidak berjalan selaras dengan edukasi masyarakat di Indonesia. Jadi kurangnya edukasi itu bikin mereka salah paham Oh, tentang gitu ya. Gimana sih caranya menggunakan metode COD yang benar itu seperti apa gitu. Asik sih. Iya. Nanti Love Friends bisa baca skripsinya Mbak Sally kalau udah jadi. Doakan ya. Kalau Mas Lita sendiri dalam kegiatan sehari-hari dalam pekerjaannya gimana? Luar biasa ya Mbak. Luar biasa Iya, sekali. karena dalam dunia perbankan kebetulan saya juga sudah belajar ilmu hukum perbankan. Saya masih ingat dosennya namanya Pak Farhan. Nah, Pak Farhan saya masih ingat semester 2. Jadi kita sudah semester 4, nggak salah, semester 4. Dan sekarang ini ya walaupun sedikit saya sudah terapkan kepada nasabah-nasabah saya. Misalnya nih soal kredit macet, terus soal kepailitan. Ya kan saya belajar itu waktu saya semester kepailitan itu semester 2 nggak salah ya sama Pak Nano dosennya. Jadi saya sudah belajar dan sudah saya terapkan. Jadi di samping saya belajar, saya juga sudah mulai pelan-pelan saya terapkan. Dan mudah-mudahan aja sampai selesai pun saya tetap jalankan itu ya sesuai dengan ilmu yang saya dapat di Universitas Wijaya Putra. Itu Pak. Asik dong ya berarti ya. Ya makanya tadi saya bilang luar biasa. Luar biasa Luar biasanya asiknya. karena setelah belajar langsung diterapkan gitu. Oh gitu. Jadi nggak lupa ya. Iya. Jadi setelah belajar di kampus langsung diterapkan di kegiatan sehari-hari gitu. Iya. Oke. Saya kemarin itu rencana pengen ngambil skripsi soal kepailitan dan kata teman yang dia sudah hukum, sekarang leader saya tanya dia, saya pengen ngambil soal kepailitan, dia jawabnya jangan, nanti kamu berat gitu. Akhirnya saya beralih jurus skripsi. Ya kan pengen bahas itu, cuman katanya belum bisa, kamu belum mampu. Ya udah, saya bukannya pesimis sih, tapi ya yang ngikutin saran orang yang sudah berpengalaman gitu. Oke. Ya. Kalian setuju nggak sih dengan statement sekarang kan orang-orang itu memandang bahwa jurusan hukum itu serem gitu kan. Terus jurusan hukum itu susah karena harus berani ngomong, pinter bicara, terus harus bisa menghafal undang-undang dan lain sebagainya. Kalian setuju nggak sih dengan statement yang seperti itu? Kalau saya sih nggak setuju ya, karena banyak orang yang mengatakan kuliah hukum itu harus pintar menghafal gitu ya, harus kuat-kuat menghafal. Kalau bagi saya enggak, karena menurut saya kalau orang kuliah di Fakultas Hukum itu harus memiliki pemikiran yang strategis, pintar mengolah masalah dan mencari alternatifnya untuk jalannya sebuah kasus gitu. Itu kalau saya, Mbak. Setuju. Dan ada orang banyak yang masyarakat awam itu beranggapan bahwa kuliah di Fakultas Hukum itu otomatis harus jadi advokat, jaksa, hakim. Nah, kalau saya enggak, karena bagi saya ilmu hukum itu prospek kerjanya sangat luas, bukan hanya itu aja. Oke. Ya. Gimana sependapat?
Bener Bener banget banget sih. Iya, betul. Kalian berarti nggak setuju dong dengan statement masyarakat yang seperti itu? Iya, karena setelah masuk ke Fakultas Hukum sendiri baru tahu oh ternyata undang-undang tuh nggak perlu dihafal gitu. Yang penting kita paham karena kan kita nggak mungkin tuh ngapalin sebanyak itu. Dan undang-undang ini kan selalu update, selalu ngikutin perkembangan zaman. Jadi nggak mungkin untuk dihafal satu-satu gitu. Isinya Betul apa banget. gitu. Gitu. Ih, kasih tahu dong sama Law Friends nih yang mungkin yang masih belum kuliah atau yang mau kuliah di Fakultas Hukum tapi masih takut. Kalian kasih pesan-pesan dong buat Law Friends yang nonton. Gimana kuliah di Fakultas Hukum tuh seasik apa gitu. Asik banget sebenarnya. Asik banget. Apalagi kalau di akhir semester ya kita kan ada Iya. praktek peradilan semua. Oh iya, benar, Jadi langsung. kita bisa ngerasain oh gimana sih rasanya kayak jadi hakim kayak gini rupanya kayak gitu. Langsung mengikuti Langsung, sidang iya, gitu. Iya. jadi berasa kita tuh lagi kayak beracara di Iya peradilan. benar, tegang Beneran. banget juga langsung. Suasananya tegang banget Iya. seperti Di di sidang. pengadilan gitu ya, seperti di sidang. Di sidang. Kayaknya kemarin saya lihat Mas Leto ini saat praktek peradilan semua jadi hakim ya. Iya. Gimana Keren perasaannya? Gimana perasaannya jadi hakim? Yes, lagi-lagi luar biasa. Dia yang selalu luar Luar biasa ya. biasa. Berarti Karena- kita panggil luar biasa. Betul, karena buat ngikutin praktek seperti itu nggak mudah ya. Karena kita perlu Latihan. berlatih, karena kita perlu skill untuk melakukan hal-hal seperti itu. Jadi ya untuk teman-teman yang mau kuliah di Fakultas Hukum, pesan dari saya tidak usah takut untuk menghafal undang-undang, cukup perlu mengerti aja dan Paham. punya skill dan mengerti baik dengan ilmu hukum. Ya itu Mbak. Oke. Terakhir nih, saya punya game. Oh, mulai. Aduh. Kita punya game nih. Nah, Bikin legal opinion nih. Enggak, bercanda. Aku punya games, gamesnya adalah jawab cepat. Jadi nanti saya kasih pertanyaan, jawabnya bareng-bareng, tapi harus cepet. Nggak boleh mikir. Oh, gitu. Langsung. Ya, nggak boleh mikir loh. ya. Jawabnya Boleh barengan. mikir. Jawabnya barengan. Langsung jawab gitu ya. Iya, Oke, boleh. oke. Oke, siap? Siap. Kok tegang sih? Iya. Oke. Jawab cepat ya. Iya. Oke. Luring atau daring? Luring. 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 Sepakat luring? Sepakat. Oke. Kenapa kok lebih suka luring? Kalau Bela. Aduh, jangan-jangan ya. Jawab. Bela dulu deh. Bela dulu deh. Kalau daring itu lebih susah dimengerti sih. Terus nggak enak juga kalau lewat online Zoom. Karena kita gampang ke distract gitu loh. Biasa kan kayak aduh jadi ngantuk nih dengerin Iya, dosen, benar. nggak ketemu teman-teman lagi. Soalnya sambil rebahan kan. Iya benar. Kalau saya lebih cepat gitu. Lebih cepat ya. Oke, lanjut. Kerja atau kuliah? Kerja. Kerja. Duh, kok aku belum jawab? Kuliah, kerja. Kerja. Oke. Ngerjain tugas atau main? Main. Ngerjain tugas. Biar cepat selesai. Oh, aku belum ya. Baru main. Apa kerjain tugas atau main? Main. Main. Iya. Aku kok rajin sendiri. Iya, mau rajin banget sih. Iya. Gak apa-apa dong jadi Iya. mahasiswa teladan. Iya, maksudnya langsung dikerjain biar langsung main gitu. Oh, biar Jangan Oh. ditunda-tunda, guys. Oh gitu. Bagus, Nih, bagus. barangkali nih dosen-dosen nanti ada yang lihat tuh. Iya, TikTok atau Instagram? TikTok. Instagram. Waduh, aku dua-duanya enggak ya. Oh, nggak main sosial media ya? Enggak, IG pun jarang sih tapi ya jarang akses, Mbak. Oke, Maklum lanjut. cowok ya. Lagi ya, hakim atau mediator? Hakim. Hakim. Oke, sepakat. Banyak uang atau banyak teman? Banyak Banyak uang. teman. Uang. Nggak satu circle kita. Banyak teman. Is everything. Banyak Iya, teman ya? iya. Kenapa tuh? Karena beda sendiri jawabannya. Iya. Kenapa tuh? Ya karena lebih senang aja ketika kita berbuat baik, banyak orang yang mengingat memori yang kita lakukan. Oke, bijak banget jawabannya ya. Benar-benar. Lagi. Nongkrong sama temen atau kumpul bareng keluarga? Kumpul Bareng bareng keluarga. Iya, sepakat semua ya. Beneran nggak tuh? Enggak sih Ntar sebenarnya. ada arisan keluarga, Nggak mau ikut. nggak mau ikut lebih belain keluar sama temen nongkrong Iya, di luar. benar. Enggak. Enggak, Enggak. beneran enggak. Lagi, bau badan atau bau mulut? Terakhir. Bawa mulut. Mulut. Mau badan bisa disemprot apa? Bawa mulut. Bau badan atau bau Mulut mulut? aja bisa sikat gigi kan. Beda-beda. Oke.
resolusinya kan. Oke, udah kalian punya pesan-pesan lagi nggak nih buat lovers yang nonton atau mau promosi make upnya kalau nanti wisuda apa? Bener guys, apalagi habis ini udah mau wisuda kan, langsung aja hubungi make upnya. Promosi Instagram mungkin apa? Langsung aja di bawah ini nanti Nabila Ayun. Oh. Siapa tahu dapat jodoh dari yang Oke, terima kasih banyak ya sudah Terima mau kasih. menyempatkan waktu untuk datang di podcast Bincang Seru, ngobrol-ngobrol bareng. Terima kasih juga Bincang. sudah diundang, Mbak. Iya. Oke, seneng nggak tuh datang ke sini? Happy. Happy ya. Seru banget, beneran seru sih. Oke, ya udahlah friends, itu tadi adalah ngobrol bareng mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra. Kapan-kapan lagi, dadah.